Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur sama Tuhan karena kita masih dipertemukan di dalam kasih Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyerahan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, tutup fokus kehidupan hamba-Mu, tutup fokus kehidupan kami mendengarkan Bapa, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada bulan lalu kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana kehidupan Tuhan dan hamba. Bagaimana ketika kita hidup sebagai hamba, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang cuma melakukan pekerjaannya Tuhan, melakukan tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu, bukannya berarti pekerjaan itu harus selesai dengan cara yang sembarangan. Bukan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus diberikan motivasi lebih lagi pada malam hari ini. Bagaimana ketika kita melakukan tugas, kita bukan hanya cuma selesai saja tugas itu, tapi bagaimana ketika tugas itu diberikan dalam kehidupan kita, kita mau memberikan yang terbaik ketika tugas itu diberikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari kita lanjut lagi di 1 Timotius 1 ayat 12. Kita buka kitab kita, 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sekali lagi, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu sekalian, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bahwa ketika kita membaca ayat ini, kita harus benar-benar juga menyadari bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan. Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Jadi sekali lagi, bukannya orang yang sembarangan. Tuhan sedang memilih kita, bukannya orang yang sembarangan, tapi karena kita memang dipercayakan Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Bapak Ibu sekalian, ini sangat-sangat suatu kehormatan, sangat-sangat suatu, bukan justru kebanggaan dalam kehidupan kita, tapi udah suatu kehormatan ketika kita boleh bersama-sama melayani Tuhan. Ini adalah suatu kehormatan. Kenapa? Ini suatu kehormatan karena kita adalah orang yang dipercayakan. Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Ketika kita melayani, berarti kita sudah bukan melayani manusia, tetapi kita benar-benar sedang melayani pekerjaannya, karena Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada diri kita. Itu harus menjadi motivasi dalam kehidupan ketika kita melayani Tuhan untuk memberikan yang terbaik, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Tuhan sedang mempercayakan pelayanan ini kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut lagi, 1 Korintus 4 ayat 1 dengan jelas katakan, Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah kalau orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Sekali lagi, demikian hendaklah orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Bukan hanya kita, sekali lagi dari pertama, sebagai hamba, bukan hanya cuma menyelesaikan pekerjaannya dan itu beres, bukan seperti itu, tapi Tuhan mau kita sadar bahwa kita adalah orang yang dipercayakan sama Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Dan juga kita juga dipercayakan sama Tuhan untuk apa? Akan rahasianya Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini sungguh luar biasa. Ketika kita dipercayakan rahasia Allah, pasti kita juga menyadari bahwa ketika kita memberikan kepercayaan, juga pasti kita tidak memberikan kepada orang yang asal-asalan. Betul, Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan pekerjaannya, pasti Tuhan sudah memilih kita, dan kita benar-benar harus menyadari itu. Dan juga lebih lagi, Tuhan memberikan kita rahasianya Allah. Wow, ini sangat-sangat hal yang benar-benar istimewa ketika kita boleh menjadi pelayan Tuhan.
Jadi nggak ada alasan untuk tidak kita memberikan yang terbaik dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sangat-sangat disayangkan ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita dipercayakan dan ketika lebih lagi kita dikasih rahasianya Allah, kita melakukan dengan cara yang asal-asalan, dengan cara yang penting beres. Itu sangat-sangat disayangkan sahabat sekalian. Terlebih lagi ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir seperti Khotbah 3 ayat 11b katakan itu Bapak Saudara. Dan kita juga bisa baca di 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 27. Di situ ceritakan bagaimana seorang bujang, seorang hamba yang cuma disuruh oleh ayahnya Saul, untuk mencari keledai. Tetapi dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana seorang hamba akhirnya bisa membawa Saul diurapi oleh Samuel menjadi raja. Sangat-sangat bagus sekali cerita itu Bapak Saudara. Kita baca nanti ketika firman ini kita sampaikan di 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 27. Kita bisa kisah itu sangat-sangat memberkati kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memakai kita untuk menggenapi semua rencananya Tuhan dalam kehidupan kita maupun kehidupan orang-orang sekitar kita. Itu yang sering kita tidak sadari, sehingga kita cuma bisa memberikan pelayanan kita yang cuma asal selesai. Tidak, Bapak Saudara. Tapi kisah ini kita bisa melihat bagaimana seorang hamba, seorang bujang bisa memberikan yang terbaik ketika dia cuma disuruh mencari keledai. Dan ketika satu peristiwa di ayat 1 Samuel 9 ayat 5, di situ kita bisa lihat bahwa ketika sudah tidak ketemu keledai itu, Saul berkata sama bujang, ayo kita pulang yuk gitu. Tapi bujang itu berisi keras, jangan pulang dulu karena pekerjaan ini belum selesai gitu kan. Kadang-kadang kita sudah sebagai pelayan Tuhan, ketika ada suatu permasalahan kita coba bilang, oh sudah selesai gitu kan, padahal itu belum selesai tugasnya. Dan ini juga sangat-sangat memberkati ketika kita baca ayat ini, ketika Saul bilang ayo pulang yuk gitu, tapi dia bilang sama bujang ini, jangan dulu. Ayat 6 itu sekali kita baca di situ, jangan pulang dulu, tunggu. Di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala dikatakan pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana juga. Mungkin ia dapat beritahukan kepada kita tentang perjalanan kita tempuh ini. Ini sangat luar biasa. Ketika seorang bujang, seorang hambanya Saul itu, ketika Saul berkata, ayo pulang yuk. Nanti orang tua saya khawatir karena keadaan saya gitu. Tetapi bujang ini berisi keras bahwa jangan pulang dulu, ini belum selesai gitu kan. Ada suatu berkat dalam kehidupan saya ketika saya baca ayat ini. Ini adalah suatu cara bagaimana seorang bujang yang dikasih tanggung jawab untuk mencari keledai. Dan ketika itu sudah ketemu, dia bilang itu belum selesai gitu kan. Masih kita cari orang lain yuk, abdi Allah. Dan kita bisa lihat dibaca lagi bagusan di situ bagaimana suatu pekerjaan kadang-kadang kita merasa mentok. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita petunjukan jalan yang sangat-sangat di saat tidak ada jalan, Tuhan memberikan jalan dalam kehidupan ini, Bapak Saudara. Ini harus benar-benar kita sadari sebagai pelayan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan. Ini sangat-sangat penting sekali. Di bujang ini ketika Saul sudah menyerah, dia bilang ayo kita cari, dan itu ketemu Samuel. Dan kita lanjut lagi urusan di cerita ini sangat-sangat bagus sekali. Bagaimana ketika Saul bilang, kalau misalnya di situ aku tidak punya uang gitu, aku sudah habis perbekalanku. Tapi dengan sangat-sangat memberkati kehidupan kita dan saya pribadi, bagaimana ketika ayat 8 katakan, jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu akan aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberikan tahuan kepada kita tentang perjalanan kita. Bapak sekalian, sangat-sangat luar biasa ketika kita menjadi hamba Tuhan. Bagaimana ketika respon itu ada dalam kehidupan ketika kita melihat
dari responnya abdi Allah ini. Responnya sangat-sangat cepat sekali ketika Saul bilang, aku udah gak punya uang lagi gitu kan. Tapi hamba ini dengan ringan tangan, dia bilang, udah pakai uang aku saja gitu loh. Kita bisa lihat bagaimana seorang hamba yang benar-benar mau berkorban bagi Tuhannya. Ini sangat-sangat luar biasa Bapak sekalian. Ini harus kita sadari ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita mau memberikan yang terbaik, ketika kita mau dipercayakan rahasianya Tuhan, kita tuh diajar dimotivasi lagi dari cerita ini bahwa kita harus memberikan yang terbaik. Jangan kita menyerah dalam keadaan apapun juga. Ya, ketika kita mentok ataupun ketika kita sedang berkonflik dalam kehidupan kita sudah tidak punya jalan, itu bukannya berarti kita harus berhenti dalam pekerjaan itu, tidak. Tapi kita harus minta tolong sama Tuhan, kita minta petunjuk sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan? Apa rahasia yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya sebagai pelayan Tuhan? Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai kita cuma berhenti dan kita menyerah, kita pulang lagi Bapak sekalian, seperti Saul itu, udah pulang aja yuk ke papa saya gitu kan, pulang seperti itu. Tidak seperti itu. Bujang ini tidak menyerah, dia bilang, ayo cari abdi Allah, dan kita minta petunjuk kepada yang biar kita tahu tentang makna dari perjalanan ini. Bapak sekalian, ini sangat luar biasa. Dan bahkan lebih lagi, apa bujang ini, hamba ini mau berkorban. Ketika Saul bilang, aduh udah kan punya uang, pakai uang saya. Wah, sangat luar biasa. Ketika saya baca ini, wah sangat luar biasa ini. Ketika kita boleh menjadi hamba-hamba yang seperti ini, hamba yang tidak pernah hitung-hitung atas pekerjaan Tuhannya. Wow, sangat-sangat memberkati. Dan kita bisa lihat melalui kehidupan hamba ini, akhirnya Saul diurapi menjadi raja. Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari bahwa kita sudah dipakai Tuhan. Kita kadang-kadang suka menyalahartikan bahwa tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita cuma sekedar tugas roster bulanan atau roster mingguan yang dikasih oleh gereja, dikasih oleh gembala kita untuk kita lakukan. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau taruh rahasia, Tuhan mau taruh pekerjaannya di dalam kehidupan kita malam hari ini Bapak-Ibu sekalian. Biarlah malam hari ini ketika kita nanti kembali melayani Tuhan, bukannya berarti ketika kita berada di rumah kita tidak melayani Tuhan. Bukan seperti itu. Tuhan sedang mengajar kita untuk berlatih. Tuhan sedang mengajar kita untuk apa? Tekun lagi dalam apa? Kebaktian, dalam apa? Persekutuan akan Dia. Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai kita berhenti ketika kita besok melayani Tuhan. Ketika Tuhan izinkan lagi kita melayani Tuhan dalam rumahnya, kita memberikan motivasi yang lebih lagi. Tuhan, saya mau memberikan yang terbaik. Saya mau memberikan yang terbaik Tuhan. Seperti Engkau memberikan terbaik dalam kehidupan saya Tuhan. Mari Bapak-Ibu sekalian, ketika kita malam hari ini dikasih kesempatan untuk merenungkan di dalam rumah kita, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita renungkan bagaimana ketika kita sudah melayani Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apakah ketika melayani Tuhan, apakah kita sudah mau berkorban? Apakah ketika kita melayani Tuhan, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Itu saja menjadi perenungan dalam kehidupan kita malam hari ini. Jadi berkat buat kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu dalam kehidupan kami semua malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terus boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, pelayan-pelayan-Mu Bapa. Untuk bungkus kehidupan kami, untuk bungkus kehidupan keluarga kami, untuk bungkus Tuhan keluarga kami Tuhan, lingkungan kami Tuhan, sekitar kami Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati Indonesia, berkati negara-negara lain Tuhan, berkati mereka yang kekurangan, untuk bungkus saudara yang kudus Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face.